Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ingkang satu kula muliaken para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatidzah, ugi para pengabdipun praja sipil, Polri lan militer ingkang rawuh, wabil khusus ingkang kita hormati sareng-sareng Romo Ki Haji Abdul Karim, ugi Romo Ki Haji Ibrahim, Romo Ki Haji Idris, ugi Romo Ki Haji Baydawi, dan sedaya tokoh-tokoh Jamuro ingkang rawuh, para pengurus Jamuro, ugi boten kesupen ingkang kita hormati Gus Ahmad Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Jamaah Al-Hidayah. Ingkang kita hormati ugi Kiai Abdul Aziz lan sedaya para tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh, para pejabat pemerintah ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, boten ngirangi raos hormat kawula kalih panjenengan sedaya. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur wonten ngaso dalem Allah pilih ing dalu menika Allah Subhanahu wa taala maringi kita anugerah ingkang agung. Nggih menika kita merasa bergembira. Nggih, kita mengagungkan paling agungnya syiarnya Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai umat Islam adalah hari yang paling agung untuk kita, hari yang paling bernilai untuk kita, hari yang paling berharga untuk kita. Karena dengan barakah kelahiran beliaulah kita mengenal Allah, dengan berkah kelahiran beliaulah kita tahu jalan ke surga, tahu halal, tahu haram, tahu akhlak, tahu untuk bisa memperoleh kejayaan yang hakiki dunia wal akhirah. Namun hari yang paling agung menurut pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah hari Isra Mi'raj. Karena hari itu beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satu makhluk pun di alam semesta yang pernah Allah ciptakan mendapatkan kedudukan seperti yang diterima, dianugerahkan Allah kepada baginda Nabi SAW. Maka Isra Mi'raj itu hari yang paling agung untuk pribadi beliau. Bagi kita sebagai umat, hari yang paling agung bagi kita ada hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang mulia, begitu agungnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW hingga Allah Subhanahu wa taala paringi kehormatan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi contoh atau toladan bagaimana Allah memuliakan Rasulullah di dalam Al-Quran. Cobi menawi kita teliti wonten Al-Quran, di dalam cara Allah memanggil junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dereng nate Gusti Allah menika jangkar kalih Kanjeng Nabi. Nabi-nabi yang lain dipanggil namanya, dijangkar sama Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asaya atawaku alaiha wa ushubi ila ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Allah panggil Nabi Musa dengan kalimat ya Musa, wahai Musa, dengan ya nida
yang dari atas ke bawah, ya. Allah memanggil Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba bil quwwah, ya Isa bin Maryam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Lut. Allah panggil namanya. Dereng nanti kita bika wonten Al-Qur'an Allah memanggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Ahmad. Menawi Allah Subhanahu wa taala dawuh kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil kedudukannya. Allah memanggil derajat dan pangkatnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Dipanggil dengan alatun nida yang sopan, ya ayyuha pertama. Yang kedua dipanggil dengan kedudukannya an-nabi, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Duhai sang rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau. Begitu agungnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain hingga dibedakan cara memanggilnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menika datuke Kanjeng Nabi, karena Nabi Muhammad SAW menika keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Nggih. Lan Nabi Ibrahim menika Abul Anbiya. Semua nabi-nabi Bani Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim, karena beliau punya putra namanya Ishak. Ishak itu nama lainnya adalah Israel. Waqila Yaqub itulah Israel. Jadi semua keturunan Nabi Ishak itu adalah nabi-nabi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an pilih Nabi Ibrahim menika karena imannya yang begitu kuat dan beliau takut menghadap hari kiamat nanti akan ada siksaan yang pedih dari Allah. Padahal beliau pasti diselamatkan, tapi sebagai seorang yang beriman, yang mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka, beliau minta perlindungan dari Allah, dari doa beliau supaya dibebaskan dari kehinaan dan dari siksaan api neraka. Nabi Ibrahim berdoa di dalam Al-Quran diabadikan, la tukhzini Rabbi, la tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan nanti, hari yang tidak ada manfaatnya anak-anak, hari yang tidak ada manfaatnya harta benda, kecuali siapa yang menghadap kepadamu dengan hati yang sehat atau hati yang bersih, yang selamat dari segala macam penyakit. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah supaya dibebaskan dari siksaan di neraka atau kehinaan di neraka Allah. Untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, tanpa berdoa Allah sudah memberi pengumuman bahwa beliau Nabi SAW dan bahkan orang-orang yang beriman yang bersamanya dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari kehinaan nanti di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa fi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Nabi Ibrahim, la tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Nabi Muhammad, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, hari yang Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad. An-Nabi mufrad di situ adalah Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersamanya akan diberi cahaya oleh Allah kanan kirinya depannya dan diselamatkan oleh Allah dari keputusan Allah dalam Al-Quran. So panjenengan bisa lihat betapa tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah. Nabi Musa alaihissalam kalimullah.
Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa takut karena beliau pernah membunuh bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun. Sehingga beliau meminta kepada Allah untuk dibantu saudaranya Harun alaihissalam. Sehingga diangkatlah Allah Nabi Allah Harun menjadi Nabi bersama Nabi. Mungkin Allah perintahkan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyina, supaya datang kepada Fir'aun karena dia melampaui batas, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Maka sebelum menghadap Nabi Musa, sebelum menghadap Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa yang jenengan semua hafal doanya. Nabi Musa berdoa bahwa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, isyrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskanlah bundelan-bundelan yang ada di lisanku sehingga Fir'aun atau mereka bisa memahami ucapan saya. Jadi Nabi Musa mohon untuk dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya. Untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, tanpa berdoa Allah langsung kasih. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Wahai Muhammad, alam nashrah laka sadrak ini ketika para ahli nahwu itu adalah kalimatul istifham ditaqrir. Kalimatul istifham sebagai keputusan atau sebagai ketetapan bahwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilapangkan dadanya. Bukankah aku sudah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kalau Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Rabbi syrah li, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan aku telah letakkan beban ya dari dirimu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani daripada punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan aku angkat namamu. Para jamaah yang mulia, tidak ada manusia, bahkan tidak ada makhluk di alam semesta ini yang namanya ya lebih tinggi dari nama Nabi Muhammad. Ya, dunia sampai akhirat. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau berbuat ya apa yang dilarang oleh Allah untuk memakan, untuk mendekati syajarah. Akhirnya beliau tawasul dengan nama Nabi Muhammad. Ya, kenapa Nabi Allah Adam tawasul? Karena Nabi Allah Adam melihat bahwa setiap daun-daun di surga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap melihat pintu-pintu di surga terletak nama Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Allah mengatakan, dari mana wahai Adam kau tahu nama Muhammad? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku lihat semua daun-daun di surga tertulis nama manusia, nama makhluk yang engkau sandingkan dengan namamu. Di pintu-pintunya, saya yakin tidaklah mungkin seorang makhluk engkau sandingkan namanya di sisimu sebagai Rasulmu, kecuali dia adalah makhluk yang paling kau cintai. Maka Allah mengatakan, benar wahai Adam, laulahu ma khuliqtu, kalau bukan karena dia aku tidak ciptakan engkau. Laulahu ma khuliqas samawat wala aradin wala nujum wala qamar wala asya'. Kalau bukan Nabi Muhammad tidak diciptakan langit dan bumi, tidak diciptakan segala-galanya ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama Nabi Muhammad dikumandangkan di mana-mana. Dengan azan ini ya 360 derajat dengan putarannya bumi mengelilingi matahari, perubahan azan dari perubahan waktu dengan perubahan waktu itulah masuknya waktu azan, semuanya mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, setelahnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu tingginya derajat Rasulullah SAW sampai di dalam Al-Quran. Ya,
ada guru mulia, beliau mengatakan, kalau seandainya aku mau menulis, kata beliau, setiap kata yang ada di dalam Al-Quran semuanya itu pujian kepada Rasulullah. Habib Umar mengatakan bahwa setiap ayat yang ada di dalam Quran, kalau saya mau menulis, semuanya itulah pujian pada Rasulullah. Semua adalah pengagungan dengan Rasulullah. Karena asrar yang ada di dalam yang beliau tahu. Kalau saya cuma tahu yang begitu kan jelas kalau itu. Tapi orang-orang yang ahli basirah, ya, Allah kasih tajalli bahwa di dalam Al-Quran itu semuanya adalah pengagungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtan Nabi Sayyidina Muhammad. Untung kita dengan Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang mulia, semua yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad akan dimuliakan Allah. Makhlukkah, bendakah, benda hidup, benda mati, ya, semua kemuliaan itu sumbernya dari walillahi izzatu walirrasuli walilmu'minin. Izzah pada hakikatnya memang milik Allah. Kemudian Allah berikan kepada Rasulullah. Yang lainnya yatafarra' itu diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-izzah yang dimiliki oleh orang-orang beriman, al-izzah yang diberikan para nabi dan para rasul, izzah yang Allah berikan kepada para malaikat, karena ada hubungannya dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang mulia, jika kita ingin mulia, tidak ada jalan kecuali kita harus sambungkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Jamaah yang mulia, siapakah manusia yang biasa yang paling mulia di sisi Allah, ya? Manusia biasa yang paling mulia adalah para sahabat Rasulullah. Kenapa para sahabat itu orang mulia? Sahabat Rasulullah itu jumlahnya ketika beliau wafat 160.000. Kalau seandainya kita nilai, ya, sahabat yang ranking 160.000, beliau itu derajatnya akan mengalahkan semua wali kutub yang ada di dunia ini. Syekh Abdul Qadir Jailani kah, Syekh Yazid Al-Bustami, ya, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi, Naksabandi, Bahauddin An-Naksabandi, dan lain sebagainya. Sahabat Nabi yang paling rendah derajatnya akan mengalahkan semua wali-wali yang ada di dunia ini. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena sahabat langsung berjumpa dengan janabun nubuwah. Ya, pertemuan langsung dengan sang Nabi, Nur Rasulullah, Anwarun Nubuwah masuk dalam diri para sahabat, sehingga derajat ittifaq istima'u bin Nabi tidak bisa dikalahkan dengan siapapun juga. Kalau wali-wali Allah, orang-orang agung bisa berjumpa Rasulullah melalui mimpi atau sebagian beliau melalui yaqadah, melihatnya, pertemuannya setelah wafatnya Rasulullah tidak seperti aslinya Rasulullah SAW. Karena perjumpaan itu tergantung dengan orang yang melihat. Kalau cahaya kita dalam diri kita besar, hebat, maka kita akan bisa melihat Nabi SAW dengan wujud sesuai dengan kondisi kita, seperti itu. Maka beda-beda, satu dengan yang melihat itu beda-beda, bukan Rasulullahnya beda-beda, karena kekuatan yang melihat berbeda-beda. Tapi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa langsung, ya, walaupun itu bayi, mamanya, ya, bayi seperti Abdullah bin Zubair. Tentu Rasulullah dalam masih balita. Tapi Sayyidina Abdullah bin Zubair ini, derajatnya tidak akan bisa dikalahkan. Berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung. Ya, barakah nabilah beliau itu. Wa kullan wa'ada Allah husna. Semuanya dijamin surga oleh Allah. Dan beliau adalah sebagai qudwah kita. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia, dari kaum muhajirin yang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi mereka adalah sebagai qudwah.
Orang-orang yang jalan hidupnya mengikuti beliau-beliau tersebut karena murid langsungnya Rasulullah, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha dengan Allah. Kemudian yang kedua, manusia yang mulia adalah Ahlul Bait. Kenapa Ahlul Baitnya mulia? Tidak ada hal yang membuat Ahlul Bait mulia kecuali hanya satu, karena darah dagingnya mengalir, darah dagingnya Rasulullah SAW. Hanya itu saja, tidak ada hal lain. Jadi kalau kita menghormati Ahlul Bait, niat dalam hati kita adalah menghormati Nabi SAW, karena darah daging dia ada dalam, dan itu perintah kita, perintah Rasulullah, perintah Allah untuk kita mawaddah kepadanya. Ya, Allah, Nabi SAW bersabda, ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan kepada kalian anugerah nikmat-nikmatnya. Cintai saya karena kalian mencintai Allah. Cintai keluarga saya karena kalian mencintai saya, kata Nabi. Ya. Qul la as'alukum ajran illa mawaddatan fil qurba. Kita diperintah Allah itu katakan Muhammad, aku ini tidak meminta upah dari kalian. Saya berdakwah ngajak kalian masuk surga, tidak mau minta upah, illa mawaddatan fil qurba. Kecuali kamu sayangi daripada keluargaku, kata Nabi. Jemaah yang dimuliakan Allah, mereka mulia hanya satu sebabnya, darah dagingnya mengalir, darah dagingnya Nabi SAW. Kemudian ulama, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya, ya, kalau sampai ya ilmu-ilmu Nabi SAW mengalir dalam diri beliau, maka sampai dalam kuburan pun cacing-cacing tanah tidak bisa menyentuh tubuhnya. Coba bayangkan, ribuan tahun alim ulama itu meninggal, bukan saja tubuhnya utuh, sampai kain katunnya, kain kafannya yang menempel dalam tubuhnya pun ikut utuh. Secara akal, kalau kain itu masuk dalam tanah, dan tanah itu pengurai yang paling dahsyat, apa saja yang masuk tanah terurai, Pak. Tapi tubuhnya orang alim ini tidak terurai, bahkan wangi di antara mereka. Kain kafannya masih putih memplak, nempel dalam tubuhnya alim ulama itu. Kenapa? Karena dari darah dagingnya alim ulama itu mewarisi ilmunya Rasulullah. Karena warisan ilmu Rasulullah yang masuk dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada cacing-cacing tanah itu jangan menyentuhnya. Bumi akan menjadi kasur yang paling empuk, tempat yang paling enak untuk para alim ulama tidur di kuburannya. Cahayanya terang benderang dan meluasnya seluas mata memandang. Sebabnya apa? Sebabnya cuma satu saja. Karena alim ulama, darah dagingnya, batinnya, rohaniyahnya mengalir ilmunya Rasulullah, pewarisnya Nabi, sehingga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dikasih derajat, tapi orang-orang yang diberi ilmu derajatnya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apa sama orang alim dengan orang yang tidak alim? Allah katakan. Jelas beda dong. La fi dunya wala fil akhirah, tidak sama. Sebabnya cuma satu, karena beliau pewarisnya Rasulullah. Ya, para jamaah yang mulia. Kemudian syuhada. Syuhada itu mulia. Walaupun syuhada itu ada orang awam, awam lah, tidak tahu baca kitab, bahkan mungkin baca Qur'annya masih pelo. Tapi kalau dia jadi orang yang mati syahid, dia juga akan diselamatkan darah dagingnya dari cacing-cacing tanah juga. Kulit dagingnya semua selamat, dan dia nanti di akhirat bisa memberi syafaat, karena yang bisa memberi syafaat tiga di akhirat. Asy-syafa'atu lil anbiya, thumma al ulama, thumma syuhada, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik syafaat adalah para nabi, kemudian ulama, kemudian syuhada. Kenapa syuhada itu dimuliakan Allah begitu rupa, sehingga namanya disebut dalam Al-Qur'an bahwa mereka orang pasti diselamatkan oleh, ya, wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada
wassalihin, syuhada itu orang mulia itu sampai disebut oleh Allah. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Karena mereka ya punya nyawa cuman satu, dikorbankan untuk membela Rasulullah. Nyawa satu-satunya siap dikorbankan sampai gugur di dalam membela Rasulullah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah angkat derajatnya, bisa memberi syafaat kepada keluarganya nanti di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dimuliakan lagi siapa? Ya kalau malaikat, ini Jibril yang paling mulia. Kenapa Jibril yang paling mulia? Jadi beliau adalah memimpin malaikat. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling sering jumpa dengan Rasulullah. Malaikat Jibril lah yang selalu membawa wahyu ilahi kepada Nabi SAW dan berjumpa langsung dengan Nabi. Maka diangkatlah derajat malaikat Jibril. Kemudian kita umatnya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sebagai umat Rasulullah, umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling lemah fisiknya, tapi umatnya Rasulullah dimuliakan Allah mengalahkan semua umat yang sebelum-sebelum kita. Sebabnya apa? Sebab kita umatnya Rasulullah. Kuntum khaira ummah, kalian ini semulia-mulia umat, ukhrijat linnas. Ya. Umat yang terdahulu itu Masya Allah, mereka, Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam riwayat, panjang atau tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Jadi kalau satu hasta itu setengah meter umpamanya, 60 hasta berapa meter Nabi Adam itu? 30 meter itu besar. Tubuhnya ya, tubuhnya 14 hasta, 7 meter tubuhnya. Lebar tubuhnya, tingginya 30 meter. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah alfu ila khamsina ama disebut dalam Quran. 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun itu dakwahnya. Maka umurnya Nabi Nuh dan umurnya orang-orang dahulu ribuan tahun. Coba. Jelas fisiknya lebih kuat dari kita, umat-umat terdahulu. Umurnya lebih panjang, tapi kenapa mereka diharamkan oleh Allah masuk surga sebelum umatnya baginda Nabi SAW yang pendek umurnya, yang lemah fisiknya harus masuk surga dulu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita dipersilakan masuk surga dulu. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita menika menawi kita etang-etang umur kita, nggih. Kita menika enggak ada umur yang efektif itu sedikit. Gini wadan. Kita tidur sehari semalam berapa? Sehari semalam 8 jam. Tidur kita 8 jam niku sepertiga dari 24 jam. 24 bagi 3 kan 8. Berarti waktunya untuk tidur kita ini sepertiga umur kita. Maka kalau kita punya umur 60 tahun, waktu yang untuk tidur adalah sepertiganya, 20 tahun hilang. Dibika oleh malaikat niki. Rapat mundi le niki. Loh kok 20 tahun kosong, ora abang lan ora biru, ora enek nilene. Nggih kula tilem kula niki, ora enek ganjarane, ora enek dosane, tilem 20 tahun kosong. Lajeng kalau kita nengok kitab Safidun Najah ya, alamatul bulugh ya, alamatul bulugh salasatun. Yang pertama tamamul 15 sanah lidzakaril untha. Ya. Sempurnanya 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau seandainya kita baliknya dengan umur 15 tahun, 0 tahun sampai 15 tahun itu juga tidak dinilai karena kita belum balik. Maka yang tidak efektif lagi 15 tahun plus 20 tahun, 35 tahun tidak efektif. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Terus jenengan dulu sekolah, kemudian kerja, sekolah kerja 8 jam. Niat ibadah enggak kira-kira dalam Islam? Innamal amalu binniyat. Sesama amal harus dengan niat. Rata-rata lalai kita. Kita niat ibadah apa tidak lalai. Kalau kita lalai, kerja kita juga 8 jam, sekolah kita 8 jam, umur kita 60 tahun, 8 jam kali di sepertiga lagi hilang. Jadi 20 tahun lagi hilang.
Sisa 5 tahun berarti. 5 tahun nonton TV, jalan-jalan, kita ke WC, ini itu. Mana ibadah kita? Ibadah kita mana? Salatnya sehari semalam cuma 5 waktu. 5 menit kali 5, 25 menit saja. Puasanya setahun sekali. Hajinya seumur hidup sekali kalau haji. Zakat setahun sekali. Sedikit kita punya ibadah ini. Tapi kenapa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan masuk surga di awal? Barakahnya Rasulullah. Ilmunya Rasulullah memberikan kepada kita bahwa umatnya Rasulullah itu akan dilipat gandakan pahalanya jika tahu rahasia-rahasianya. Di antaranya salat awabin, di asalnya nuzul Lailatul Qadar. Orang yang salat awabin, salat maghrib berjamaah, kemudian jenengan salat 6 rakaat, tidak berbicara dengan duniawi setelah itu, maka ta'dilu ibadatan 12 sanah qiyamuha wa siyamuha. Orang yang salat awabin benar salatnya, maka salat awabin itu disebutkan dalam hadis Tirmidzi itu seperti dia ibadah 12 tahun salat dan 12 tahun puasa. Kalau jenengan tahu ini ucapan saya sekarang ini, kemudian jenengan amalkan 10 hari istiqomah salat awabin, maka umur kita tambah 120 tahun. Karena 10 hari. Kalau jenengan istiqomah 100 hari, maka umur jenengan bertambah barakah 1200 tahun. Dan itu salat semuanya, dan itu puasa semuanya. Kalau jenengan istiqomah 1000 tahun, 1000 hari, 3 tahun berarti 1000 hari, maka jenengan berarti dapat umur 12.000 tahun. Begitulah barokahnya ilmu. Kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar, maka kita akan dilibatkan setiap tahun 83 tahun gitu. Dapat Lailatul Qadar, maka para jamaah yang mulia, sambungkan diri kita kepada Nabi. Cari ilmu yang menjadikan kita akan barokah kita punya umur, ya. Jamaah yang mulia, itu tadi adalah makhluk hidup. Benda-benda yang mati pun kalau ada hubungan dengan Rasulullah, Allah akan muliakan. Jamaah yang mulia, saya mau tanya, air yang paling mulia air yang apa kira-kira? Air Zam-Zam kah, atau Telaga Kautsar kah, atau air apa? Air yang paling tinggi derajatnya menurut Allah, yang paling mulia, air yang paling mulia adalah air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa afdalu miyahi qad naba min bainil asabi'il mustafa muttaba'. Afdalul miyah, semulia-mulia air adalah air yang keluar dari sela-sela jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nyambung dengan jasadnya Rasulullah. Yang kedua, kira-kira air Zam-Zam dengan air yang ada di Telaga Kautsar mulia mana? Tinggi mana derajatnya? Air yang di Zam-Zam, air Zam-Zam kita ini dengan air yang ada di Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Dia akan lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih segar daripada air yang segar. Lebih mulia Zam-Zam daripada air di Telaga Kautsar. Sebabnya apa sekarang? Sebabnya cuma satu, karena air Zam-Zam, sumur Zam-Zam pernah dibuat mandi Rasulullah 2 kali. Rasulullah pernah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika umur 2 tahun, dimandikan di dalam sumur Zam-Zam. Ketika beliau belum Isra Mi'raj, dimandikan lagi sama malaikat Jibril di air Zam-Zam. Rasulullah pernah menimba dalam satu timba, kemudian dia meludah di air Zam-Zam, dan beliau mengatakan, hadhihi li ummati, ini untuk umatku. Jadi air Zam-Zam nempel dengan jasadnya Rasulullah, air Zam-Zam bercampur dengan ludahnya Rasulullah, maka air Zam-Zam naik pangkatnya, ngalahkan Telaga Kautsar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang mulia, kalau jenengan ke Mekah, dan siapa saja yang ke Mekah, salah satu cita-citanya mencium Hajar Aswad. Kenapa? Presiden datang ingin mencium Hajar Aswad, menteri datang, jenderal datang, masyarakat mana saja datang, negeri manapun datang, ingin mencium mencium Hajar Aswad. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa orang berebut-rebut mencium Hajar Aswad?
Padahal Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswad hitam, batu hitam dibuat rebutan orang diciumin. Sebabnya cuma satu saja, karena hidung mulianya Rasulullah, mulut mulianya Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad itu. Maka seluruh manusia muslimin sedunia ingin menempelkan hidungnya, ingin menempelkan mulutnya di mana Rasulullah menempelkan hidung dan mulut beliau yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Hajar Aswad naik pangkatnya, dihormati oleh orang, dibuat rebutan seluruh dunia. Saya mau tanya lagi, tanah yang paling mulia kira-kira tanah yang mana? Di dunia ini, alam semesta ini, tanah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah yang tanah yang mana? Tanah yang paling tinggi derajatnya adalah tanah yang memeluk jasadnya Rasulullah di Madinah. Sudah 1400 tahun yang lebih itu tanah menempel dengan jasadnya Rasulullah. Maka tanah itu tidak akan bisa dikalahkan dengan tanah dimanapun saja berada. Seluruh alam semesta itu tanah yang paling mulia karena nempel dengan jasadnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah mulia, ya, semua itu kenapa kita ke Mekah, kenapa kita ke Madinah? Satu saja, karena kita ingin memuliakan Rasul, karena di sana adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah mulia, itu Masjid Al-Hidayah ini yang ada di depan kita ini, kalau dengan depak itu kira-kira mahal mana harganya dia? Oh, mahal depak ya, secara materi ya. Tapi mulia mana? Mulia itu Masjid Al-Hidayah itu di sisi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya menawi panjenengan saking dalam panjenengan tindak wonten Masjid Al-Hidayah dari dalam mriki nggih, tindak teng Masjid Hidayah, langsung malaikat sibuk ngitung langkah-langkah panjenengan. Malaikat itu sibuk. Satu langkah turfa'u biha darajah wa khutwatul ukhra tamhu biha khati'ah. Satu derajat mengangkat, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah lagi menggugurkan dosa. Kita datang ke sana dengan doanya Rasulullah, disambut Allah secara langsung dan disambut oleh para malaikat karena kita masuk masjid. Dan jenengan sedo dalam perjalanan menuju masjid atau jenengan sedo di dalam masjid, maka husnul khatimah insyaallah masuk surga bighairi hisab. Apa bedanya? Kan itu bangunan juga, tanahnya murah, bangunannya murah, tapi membuat orang masuk surga kalau ke sana itu. Berjalannya membuat sibuk malaikat. Tapi kalau kita kata berjalan di mal-mal kira-kira gimana? Buat sibuk siapa kira? Ya. Terus menawi kita meninggal dunia di Masjid Al-Hidayah atau masjid-masjid yang lain, Bapak Ibu yang mulia, anak kita bangga, cucu kita bangga, cicit kita, semua orang bangga nih. Wah, kakek saya meninggal di Al-Hidayah, di Masjid Al-Hidayah. Ketika ruku, kakek saya meninggal dunia, Masya Allah. Perjalanan masjid, sholat, dia husnul khatimah, langsung seperti itu, Pak. Banggalah keluarganya. Gimana kalau kita punya keluarga meninggal dunia di mall? Bangga enggak, Pak? Apalagi di 21 meninggal dunia. Para jamaah yang mulia, karena masjid itu apa? Nyambung dengan Rasulullah. Karena masjid nyambung Rasulullah. Orang masuk masjid harus dapat sepatu. Orang masuk masjid harus menempelkan bathuknya ini, nggih. Pustakanipun ingkang mulya menika kedah sujud wonten mester sing murah regane. Karpet sing murah regane kedah disujud. Siapa saja. Kenapa? Karena itu syariat, karena itu ada hubungan dengan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, menawi saya sudah kasih contoh macam-macam ini, benda hidup, benda mati semuanya, tinggal kita sekarang. Menawi panjenengan ingin mulia, menawi panjenengan ingin selamat, menawi panjenengan ingin terhormat di sisi Allah, maka panjenengan lan kula kedah nyambungaken kuat ketat kalih Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sambungkan akhlak kita dengan akhlaknya Rasulullah. Monggo dipun sambungaken tumindak kita dengan tumindakipun Rasulullah. Monggo dipun sambungaken nggih gesang kita dengan gesangipun Rasulullah SAW. Adalah langkah hidup kita. Nggih, kita sekolah, kita bekerja, kita berumah tangga, nggih, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, terus nyambung dengan Rasulullah. Tidur kita nyambung Rasulullah, makan kita nyambung dengan Rasulullah, minum kita nyambung kepada Rasulullah, kita berjalan keluar rumah nyambung Rasulullah. Seluruh hidup kita 24 jam sambungkan dengan Rasulullah, maka detik-detik waktu kita akan mulia di sisi Allah dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sambungkan dulu. Maksudnya dengan sambung Rasulullah gimana? Toladani beliau, contoh beliau, laksanakan daripada sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita ini. Ya, sambungkan. Kita jenengan nate napa mboten? Napa menika merindu dengan Rasulullah, kemudian kita berhayal-hayal dengan Rasulullah. Mikir hari-hari dengan, jangan mikir yang lain, mikir yang besar, mikir yang agung, mikir Rasulullah. Bagaimana kita jumpa dengan Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana hal-hal khayalan-khayalan ini membuat kita akan terus nyambung dengan Nabi SAW. Tidur ingat Nabi, makan ingat Nabi, berjalan ingat Nabi, sekolah ingat Nabi, bekerja ingat Nabi, di mana-mana ikut Nabi. Ya, karena beliaulah orang yang paling mulia, beliau orang yang paling indah, beliau orang yang paling berjasa, beliau adalah orang yang akan bisa menjadikan kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ngoten niki ingin sakit kalau sampai akan menjenengan. Mugi-mugi sedaya angsal syafaatipun Rasulullah. Mugi-mugi kita insyaallah bejo bahagia nikmat dunia dan akhirat. Lan benjing menawi kita sowan wonten ngasihipun Allah, mugi-mugi Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di hadapan kita, menuntun, mentalkin kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Matur nuwun dhumateng panjenenganipun Maulana Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri ingkang sampun kepareng ngaturaken sukadik mau'izah hasanah wonten ing peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam acara gelar 12 malam Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipunwontenaken dening pengurus Jamuro lan dalem menika mapan wonten ing Majelis Al-Hidayah Solo Baru Sukoharjo. Hadirin rahimakumullah, bisa tribun majelis dalam menika kita bukasi nyosi pirsa pilih hasil kotak amal ingkang beredar terkumpul 3.270.000 rupiah, 3.270.000 rupiah. Dimatur nuwun dhumateng para jamaah sekalian ingkang sampun paringaken sebagian infakipun dalem menika lan nyebutaken bilih putaran Jamuro Pinjing Dalu Sabtu 23 September mapan wonten ing Pondok Pesantren Rodotul Mustafa Ngringun Jaten Karanganyar. Hadirin rahimakumullah, monggo majelis dalem menika kita akhiri kanthi wasan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.